Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai analisis data berkala. Sebelum memasuki pembahasan mengenai analisis data berkala, saya akan mencoba review materi sebelumnya mengenai konsep dasar statistika. Diawali dengan arti statistik, yaitu data ringkasan yang berbentuk angka, maka statistika sendiri berarti bahwa ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan atau pengelompokan data, penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada konsep probabilitas. Setelah definisi statistik dan statistika kita pahami, kita akan mencoba lagi mengetahui mengenai definisi dari data. Data yaitu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Untuk mendapatkan data yang baik, tentunya ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah bersifat objektif, yang artinya data tersebut harus sesuai dengan keadaan aslinya atau keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, bersifat representatif, artinya data harus mewakili objek yang diamati. Yang ketiga, kesalahan sampling kecil, artinya estimasi pada data harus mempunyai tingkat kesalahan yang rendah atau tingkat kesalahan yang paling kecil. Dan yang keempat adalah tepat waktu. Artinya, apabila terdapat kesalahan pada data, maka koreksi atau penyesuaian harus dilakukan secepat mungkin. Dan yang kelima adalah relevan. Artinya, data yang dipergunakan harus terkait langsung atau berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, ketika Anda sudah paham mengenai konsep dasar statistika maupun data, maka saya akan mencoba untuk mengukur kemampuan kalian mengenai pemahaman data tersebut. Ada pertanyaan evaluasi yang harus kalian jawab dan nantinya dikumpulkan di e-learning statistika bisnis. Pertanyaannya adalah, sebutkan dan jelaskan tentang klasifikasi atau pengelompokan data. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mulai memasuki pembahasan tentang analisis data berkala. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Analisis data berkala memungkinkan pengetahuan tentang perkembangan dari satu atau beberapa kejadian beserta hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lain. Ada 4 komponen yang menunjukkan gerakan atau variasi data berkala. Yang pertama, tren jangka panjang. Yang kedua, variasi siklus. Yang ketiga, variasi musiman. Dan yang keempat adalah variasi tak teratur. Untuk tren jangka panjang menunjukkan arah atau kecenderungan naik atau turun. Variasi siklus menunjukkan tren yang ada di sekitar garis tren. Variasi musiman menunjukkan pola yang tetap seiring waktu. Dan yang terakhir adalah variasi tak teratur, menunjukkan mengenai variasi yang bersifat acak atau sporadis. Gerakan atau variasi dari data berkala tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk gambar tren jangka panjang dengan kecenderungan naik
bisa kita lihat pada gambar A. Untuk gerakan atau variasi siklus bisa dilihat pada gambar B. Untuk gerakan atau variasi musiman dapat dilihat pada gambar C. Dan yang terakhir adalah gerakan acak atau random bisa dilihat pada gambar D. Ini merupakan gerakan atau variasi yang tidak beraturan. Keempat komponen data berkala tersebut yang bisa kita nyatakan dengan simbol T untuk gerakan tren, siklis atau siklus kita simbolkan dengan C, musiman simbolnya adalah S, dan acak dengan simbol I, akan membentuk suatu fungsi dari data berkala, yang mana fungsi tersebut bisa merupakan fungsi perkalian maupun fungsi penjumlahan. Sehingga fungsi untuk data berkala yang dihasilkan dari perkalian keempat komponen tersebut adalah Y sama dengan T dikali C dikali S dikali I. Sedangkan fungsi data berkala yang dihasilkan dari penjumlahan keempat komponen tersebut adalah Y sama dengan T ditambah C ditambah S ditambah I. Dalam menentukan tren, ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, dapat menggunakan metode tangan bebas. Untuk metode tangan bebas ini merupakan metode yang paling mudah, namun metode ini sangat riskan atau bersifat subjektif. Metode yang kedua adalah menggunakan metode rata-rata semi. Artinya, akan dikelompokkan menjadi dua kelompok dengan jumlah yang sama. Dan yang kedua, kelompok tersebut atau dua kelompok tersebut akan dihitung rata-ratanya, sehingga akan menghasilkan rata-rata kelompok 1 dan rata-rata kelompok 2. Rata-rata ini dapat diasumsikan sebagai ordinatnya. Yang ketiga adalah kita akan bisa menentukan titik absis yang terletak di pertengahan tiap kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 akan mempunyai titik absis sendiri-sendiri yang disimbolkan dengan 1 Romawi dan 2 Romawi. Nilai 1 Romawi dan 2 Romawi inilah yang akan menjadi nilai X-nya atau titik absisnya. Setelah nilai 1 dan 2 diketahui, maka kita mempunyai dua koordinat yang terbentuk dari kelompok pertama, yaitu rata-rata atau ordinat 1 dan absis 1. Dan yang kedua adalah kita mempunyai kelompok yang kedua yang diisi dengan rata-rata atau ordinat 2 dan titik absis 2. Ketika kita mempunyai dua koordinat, maka juga mempunyai dua persamaan, yaitu persamaan pada kelompok 1 dan persamaan pada kelompok 2. Dengan persamaan umumnya adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, kedua persamaan tersebut harus kita gabungkan sehingga nanti akan kita hitung berapa jumlah A dan berapa jumlah B-nya. Metode yang ketiga adalah metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak ini untuk memudahkan atau untuk memuluskan data berkala.
Nah, proses smoothing atau pemulusan data berkala ini untuk mempermudah dalam menghadapi fluktuasi data berkala tersebut. Dan metode yang keempat adalah metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil ini merupakan taksiran atau perkiraan mengenai nilai A dan B dari suatu persamaan. Persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Nilai A merupakan keterangan dari konstanta dan nilai B merupakan keterangan dari slope atau koefisien arah. Nah, untuk mengerjakan taksiran nilai dari A dan B dapat menggunakan dua rumus. Yang pertama memakai rumus pendek. A sama dengan Y bar atau rata-rata Y. Dan B dihitung dengan menggunakan rumus sigma XI dikalikan YI dibagi sigma XI kuadrat. Sedangkan rumus yang kedua atau memakai cara yang panjang, kita dapat mencari A dengan menggunakan rumus Y bar atau rata-rata Y dikurangi B dikalikan X bar. X bar adalah rata-rata X. Setelah itu kita cari B-nya dengan menggunakan rumus N dikalikan sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y. Setelah itu hasilnya akan dibagi dengan N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Setelah mendapatkan nilai A dan B, maka nilai A dan B tersebut akan dimasukkan ke dalam persamaan umumnya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk pembahasan mengenai analisis deret berkala sudah saya sampaikan, dan untuk mengasah kemampuan kalian akan saya berikan latihan soal 2 yaitu berupa kasus. Jangan lupa ya, untuk tugas ada 2 yaitu mengerjakan pertanyaan evaluasi dan yang kedua mengerjakan latihan soal 2 berupa kasus. 2 tugas tersebut harus kalian kumpulkan di e-learning dan jangan lupa di e-learning tersebut juga memuat aturan atau prosedur mengenai pengumpulan dan persyaratan lainnya. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Salam sehat selalu dan salam tetap semangat belajar. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPN, inovasi, prestasi, sukses untuk Indonesia.